Bagaimana jurnal yang terbentuk di kantor pusat atas pengiriman dari masing-masing kantor cabang. Yang dimana untuk kantor cabang Yogyakarta itu adalah mengirim uang sejumlah 100 juta. Sementara kantor cabang Malang mengirim uang sejumlah 95 juta. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeo. Seperti biasa, Bocambeo selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeo kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada materi ya yang berkaitan dengan akuntansi kantor cabang dan kantor pusat. Nah, kalau kita melihat, kita harus pahami dulu ya sebelum kita masuk ke materi bagaimana akuntansinya, bagaimana apa akun-akun yang ada di ada di akuntansi atau hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang ini. Maka kita harus pahami dulu ya apa yang dimaksud dengan kantor pusat. Ya. Apa yang dimaksud dengan kantor pusat? Ya, kantor pusat itu dia katakan bagian dari sebuah perusahaan dengan tanggung jawab operasi mencakup wilayah suatu negara atau suatu wilayah regional tertentu atau seluruh dunia. Nah, artinya apa? Kantor pusat itu akan mengawasi atau ya mencakup operasional atau tanggung jawabnya itu adalah secara keseluruhan ya untuk cabang-cabang yang akan terbentuk. Nah, dalam akuntansi untuk kantor pusat dan kantor cabang ini kita mulai untuk ya akun yang berhubungan dengan kantor pusat. Nah, kita dari sini dulu ya. Yang dimana ya kantor pusat itulah sebuah perusahaan beroperasi dengan dibantu oleh berbagai cabang ya yang dimiliki perusahaan tersebut dengan tanggung jawab operasi pada wilayah yang lebih sempit ya seperti wilayah provinsi, wilayah kabupaten. Tetapi ya kantor pusat ini ya sebuah perusahaan multinasional dan dibantu oleh kantor cabang yang beroperasi di berbagai wilayah. Nah, biasanya akun yang terbentuk ya dalam hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang ini ya untuk memberikan atau mengidentifikasi ya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan cabangnya, maka dia akan memberikan nama sebuah akun yaitu akun kantor cabang. Ya, akun kantor cabang. Nah, kalau saya mengambil contoh, jika dia memiliki ya kantor cabangnya banyak, maka dia harus menyebutkan kantor cabangnya sesuai dengan wilayah. Misalnya yang di paling bawah itu saya mengambil contoh, ada kantor cabang Manggarai, ada kantor cabang Makassar dan sebagainya. Nah, akun ini yang akan nanti ya akan menunjukkan ya bahwa adanya transaksi dari kantor pusat ya untuk keperluan yang ada di kantor cabang. Nah, di kantor cabang ini hampir memiliki penguasaan seperti kantor pusat. Ya. Cuman perbedaannya adalah dia harus ya bertanggung jawab kepada kantor pusat. Nah, dalam hal pencatatan pembukuan, kantor pusat dan kantor cabang ini, ya, kantor cabang ya bisa juga diberi wewenang untuk melakukan pembukuan sendiri. Ya, kantor cabang ya diberi wewenang untuk melakukan pembukuan sendiri. Atau kantor cabang tidak diberi wewenang ya untuk melakukan pembukuan. Artinya apa? Artinya semua pembukuan itu ya harus dilakukan di kantor pusat. Yang dimana kalau seperti ini maka ya kantor cabang hanya
melakukan pencatatan aktivitas operasi, hasil penjualan, hasil pembelian, atau yang berkaitan dengan ya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan operasional perusahaan kantor cabang. Nah, semua pembukuannya itu adalah ada di kantor pusat. Nah, beda lagi kalau misalnya kantor cabang diberi wewenang, diberi kuasa untuk melakukan pembukuan sendiri, ya, maka dalam hal ini harus melakukan yang namanya konsolidasi. Ya, harus melakukan apa? Konsolidasi. Ya, itu artinya kantor cabang diberi wewenang, diberi kuasa ya untuk melakukan pembukuan. Walaupun tadi saya katakan adalah kantor cabang itu diberi wewenang untuk melakukan pembukuan, ya, maka pembukuan yang dibentuk oleh kantor cabang itu adalah hanya untuk kepentingan internal. Ya, hanya untuk kepentingan internal. Nah, sehingga itu harus melakukan konsolidasi. Ya, melakukan konsolidasi. Kenapa? Ya, karena untuk kepentingan apa? Pihak eksternal. Karena yang berhak untuk menerbitkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal itu di bawah ya tanggung jawabnya kantor pusat. Baik ya. Nah, kalau kita melihat ya kantor cabang itu dia katakan apa? Bagian dari ya sebuah perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah tertentu. Ya, misalnya wilayah kabupaten. Artinya apa? Ya, kantor cabang di sini adalah ya untuk membantu kegiatan operasional dari kantor pusat atau ya untuk memperluas pasar. Ya. Tujuan dari perusahaan itu untuk mendirikan kantor cabang itu adalah untuk apa? Untuk memperluas pasar. Ya, untuk memperluas pasar. Ya, dia harus bertanggung jawab penuh kepada kantor pusat. Nah, di kantor cabang itu ya ada yang namanya akun khusus ya, yang dimana akun khusus yang dibentuk pada kantor cabang itu namanya adalah kantor pusat. Ya, dia akan memberi nama akunnya adalah akun kantor pusat. Nah, akun kantor pusat ini yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang bersumber langsung dari kantor pusat. Karena kantor cabang itu ya kantor cabang bisa juga memproduksi barang sendiri atau dia hanya bisa ya menerima barang dari kantor pusat dan dilakukan penjualan kembali. Atau juga ya kantor cabang melakukan produksi sendiri ya, melakukan produksi dan dijualkan oleh sendiri, gitu kan ya. Sehingga ya untuk mencatat semua ya transaksi yang berhubungan dari kantor pusat ya itu akan diberi suatu nama, yaitu akunnya adalah kantor pusat. Lalu yang berkaitan dengan sistem akuntansi kantor cabang. Ya. Sistem akuntansi kantor cabang dan kantor pusat itu terpisah ya, digunakan untuk tujuan akuntansi dan pelaporan internal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Dibuat secara terpisah karena untuk kepentingan internal. Nah, tapi laporan keuangan kantor pusat dan cabang yang terpisah harus disatukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaporan keuangan eksternal. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dilakukan yang namanya tadi apa? Konsolidasi. Ya, harus dilakukan konsolidasi untuk ya kepentingan pelaporan untuk pemegang saham atau pihak-pihak yang terkait ya yang berhubungan dengan pihak eksternal. Apalagi kalau misalnya dia sudah go public, maka ya dia wajib untuk mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia. Ya. Yang ketiga adalah ya pada sistem akuntansi kantor cabang, pada akhir periode akuntansi, total saldo akun kantor cabang yang dimiliki kantor pusat harus sama dengan total saldo akun kantor pusat. Artinya apa, teman-teman? Ya, makanya tadi itu masing-masing membentuk nama akun. Ya, masing-masing membentuk nama akun. Nah, sehingga ya akun ya yang dicatat oleh pusat maupun cabang itu harus nilainya sama. Ya. Di kantor pusat
nilai atau saldonya adalah 30, maka di kantor cabang juga ya, akun kantor pusat nilainya juga sama. Ya. Itu. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi perbedaan yang dimana ya nilai akun atau nilai saldo akun kantor cabang yang ada di pusat dan nilai akun kantor pusat di kantor cabang tidak sama, maka ya yang harus dilakukan adalah apa? Yang harus dilakukan adalah harus melakukan yang namanya rekonsiliasi. Nah, ini sama halnya dengan ya rekonsiliasi bank yang berhubungan dengan penentuan nilai saldo kas. Nah, sehingga hubungan antara kantor pusat dan cabang ini juga harus melakukan rekonsiliasi. Jika menemukan ya saldo akun yang ada di cabang dan yang ada di pusat itu tidak sama. Nah, yang berikutnya adalah pada akhir periode akuntansi, ketika laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat dan kantor cabang digabungkan menjadi laporan keuangan gabungan, maka kedua akun tersebut, yaitu akun kantor cabang dan kantor pusat, itu harus dieliminasi. Ya, harus dieliminasi. Ya. Karena akan membentuk yang namanya laporan keuangan gabungan. Ya. Nah, kenapa harus dilakukan eliminasi? Ya, dilakukannya eliminasi itu agar apa? Agar tidak terjadi yang namanya double counting atau double entry atau double akun gitu kan ya, double akun. Ya, sehingga harus dieliminasi. Nah, coba kita lihat ya, kita akan coba melihat ya dari sebuah transaksi yang berkaitan dengan hubungan kantor pusat dan kantor cabang ini. Yang dimana ya di soal yang pertama ini, bagaimana jika kantor pusat membentuk kantor cabang di berbagai wilayah. Maka bagaimana ya dia mencatatnya dan juga cabang itu bagaimana ya. Maka kita coba melihat bersama ya, teman. Ya. Di situ dia katakan apa? Ya, PT Heran adalah sebuah perusahaan distributor televisi yang berkedudukan di Surabaya. Pada awal tahun 2015, PT Heran ini membuka cabang di Yogyakarta dan di Malang. Nah, PT Heran menggunakan metode perpetual dalam mencatat transaksi pembelian dan penjualannya. Pada tanggal 10 Januari 2015, kantor pusat Surabaya mengirimkan uang tunai ke semua cabang. Ya. Mengirimkan apa? Mengirimkan uang tunai untuk kepentingan operasional kantor cabang. Yang dimana masing-masing adalah ya untuk Jogja adalah 150 juta dan untuk Malang adalah sebesar 125 juta. Nah, atas pengiriman uang ini ya kepada semua kantor cabang, maka jurnal yang terbentuk itu adalah ya jurnal yang terbentuk untuk kantor pusat ataupun kantor cabang adalah yang pertama kita akan melihat di kantor pusat. Ya, di kantor pusat. Nah, kantor pusat ya akan mendebet yang namanya rekening atau akun kantor cabang. Ya, yang pertama di situ adalah mendebet ya kantor cabang Yogyakarta dan kantor cabang Malang dan mengkredit kas. Ya. Sehingga dalam hal ini teman-teman ya, kantor pusat ini mengeluarkan uang untuk kepentingan kantor cabang. Karena tadi dikatakan apa? Segala transaksi yang berkaitan atau yang berhubungan dengan kantor cabang, maka kantor pusat membentuk sebuah akun yaitu kantor cabang. Nah, sehingga dalam hal ini ya, dalam pembukuan kantor pusat, dia akan menambah saldo dari kantor cabang. Ya, menambah saldo dari kantor cabang dan mengurangi kas ya atau bank. Lalu bagaimana pengakuan dari setiap kantor cabang atas pengiriman uang ini? Ya. Pengakuan yang terjadi untuk setiap kantor cabang adalah yang pertama kita lihat untuk kantor cabang Jogja. Nah, kantor cabang Jogja dia mengakui adanya penambahan kas. Ya, adanya penambahan kas.
Dan adanya penambahan juga yang berkaitan dengan kantor pusat. Nah, di sini saya akan menjelaskan gini teman-teman, ya, biar mudah untuk dipahami. Kalau secara sederhana, ya, akun yang ada di kantor cabang, ya, akun yang ada di kantor cabang yang berkaitan dengan kantor pusat ini artinya apa? Artinya kantor cabang ini memiliki kewajiban, ya, kantor cabang memiliki kewajiban kepada kantor pusat, sehingga dia mengkredit akun kantor pusat. Karena apa? Karena tadi, ya, karena dia memiliki kewajiban atas kantor pusat. Nah, yang di atas ini adalah mendebat kantor cabang. Artinya apa? Kantor pusat ini memiliki apa? Memiliki hak. Ya, memiliki hak. Nah, yang ketiga adalah kalau kita juga sama, ya, di kantor cabang Malang juga akan, ya, mendebat akun yang sama juga dengan mengkredit akun yang sama. Ya, artinya apa? Semua cabang memiliki kewajiban terhadap pusat. Sehingga, ya, di sini, ya, dia akan menambah, ya. Jika ada pengiriman dari kantor pusat, maka, ya, dia akan bertambah di kredit. Ya, akun kantor cabang apa kantor pusat bertambahnya di kredit, berkurang di debit. Ya. Kalau di kantor pusat, ya, akun kantor cabang akan bertambah di debit. Ya, ini sebaliknya, ya. Ini yang berkaitan dengan pengiriman uang tunai. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang dikirim itu adalah, ya, sebuah apa? Sebuah barang dagang, gitu kan, ya. Bagaimana kalau misalnya yang terjadi adalah mengirim barang dagang, ya. Kalau pertama tadi adalah mengirim kas. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau mengirim barang dagang. Nah, kalau mengirim barang dagang yang beda adalah, ya, pada akun debit dan kredit, ya. Kalau di kantor pusat, maka yang dikreditnya adalah bukan lagi kas. Kalau di debitnya adalah semua adalah akun kantor cabang. Maka kreditnya adalah akun utang. Baik. Oke, ya. Yang dikredit, ya, di kantor pusat itu adalah persediaan, ya, persediaan barang dagang. Kenapa, ya? Karena dia mengirim barang dagang. Artinya apa? Barang dagang, ya, barang yang ada atau persediaan yang ada di kantor pusat itu menjadi berkurang. Ya. Sehingga dia akan mengkredit yang berhubungan dengan persediaan. Ya. Di kreditnya adalah persediaan. Nah, kalau di kantor cabang, ya, kantor pusat kreditnya adalah persediaan, maka di kantor cabang lawan dari kantor pusatnya menjadi apa? Rekening apa? Kalau penerimaan barang atau penerimaan uang dari pusat, pasti yang terbentuk adalah, ya, adanya penambahan atas akun kantor pusat. Nah, dalam hal ini, ya, kalau tadi mengirim uang, maka adanya penambahan kas untuk cabang dan adanya penambahan akun untuk kantor pusat. Nah, bagaimana kalau persediaan yang dikirim? Jadi barang dagang yang dikirim. Maka setiap cabang harus mendebet apa? Setiap cabang itu harus mendebet akun persediaan. Ya, karena adanya penambahan barang, ya, yang dikirim dari kantor pusat. Nah, artinya apa? Artinya adanya, ya, penambahan persediaan. Ya. Oke, ya.
Jika terjadi adalah yang pertama tadi adalah mengirim uang cash, yang kedua ini adalah mengirim barang dagang, maka ya kalau mengirim uang cash, maka untuk kantor pusat itu harus mengurangi kas, adanya pengurangan atas kas. Ya, jika dia mengirimnya barang, maka yang terjadilah adanya pengurangan untuk persediaan. Artinya apa? Persediaan televisi yang ada di pusat itu adalah berkurang. Akibat dari apa? Akibat terjadinya pengiriman kepada kantor cabang. Nah, di kantor cabang persediaannya akan semakin bertambah. Ya, persediaan TV-nya semakin bertambah karena ada apa? Adanya penerimaan barang yang dikirim oleh kantor pusat. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya kantor cabang ini balik kantor cabang melakukan pembayaran kepada kantor pusat. Ya, atau hasil penjualan yang diperoleh oleh kantor cabang akan dikirimkan ke kantor pusat. Ya, kita akan lihat di sini. Ya. Pada tanggal 20 saya fokus langsung yang warna biru ya. Pada tanggal 20 Januari 2014, kantor cabang mengirimkan uang kepada kantor pusat masing-masing senilai 100 juta dan 95 juta. Artinya apa? Ya, kantor cabang Yogyakarta mengirimkan uang kas ke kantor pusat sebesar 100 juta. Dan kantor cabang Malang mengirimkan uang kas sebesar 95 juta. Nah, bagaimana jurnal yang terbentuk untuk mencatat transaksi ini? Ya, kantor cabang mengirimkan uang kas, artinya apa? Dia akan mengurangi kas. Ya, adanya pengurangan atas kas. Nah, di kantor pusat karena adanya penerimaan dari kantor cabang, maka adanya penambahan kas. Bagaimana jurnal yang terbentuk di kantor pusat? Atas pengiriman dari masing-masing kantor cabang. Yang dimana untuk kantor cabang Yogyakarta itu adalah mengirim uang sejumlah 100 juta. Sementara kantor cabang Malang mengirim uang sejumlah 95 juta. Maka bagaimana jurnal yang terbentuk di kantor pusat Surabaya? Ya. Ya. Mendebet kas karena adanya penambahan kas dan kreditnya pendapatan. Baik. Kalau di soal yang pertama, kantor cabang yang melakukan pengiriman kepada kantor pusat yang melakukan pengiriman ke cabang, maka dalam hal ini kantor pusat itu memiliki hak. Ya. Kalau memiliki hak di akuntansi umum namanya apa? Piutang. Ya. Namanya piutang. Sehingga kalau untuk hubungan cabang dan pusat ini karena dia membentuk akun sendiri, maka karena terjadi pengiriman kepada cabang dia akan membentuk terkait dengan adanya penambahan penambahan piutang atau adanya penambahan untuk akun kantor cabang. Nah, jika adanya pembayaran atau pengiriman dari kantor cabang, maka dalam hal ini teman-teman adanya penambahan kas benar yang disampaikan oleh Mas Wahyudi adanya penambahan atas kas dan juga adanya pengurangan atas akun piutang. Oke. Secara umum kalau akuntansi secara umum, akuntansi umum maka akan ada pengurangan atas piutang. Nah, kalau dalam hubungannya antara kantor cabang dan kantor pusat karena mereka membentuk akun sendiri-sendiri yang berkaitan dengan mencatat transaksi yang berhubungan dengan transaksi antara cabang dan pusat, maka adanya pengurangan atas akun kantor cabang. Ya, sehingga jurnalnya adalah mendebet kas dan mengkredit kantor cabang Yogyakarta sebesar 100 juta dan kantor cabang Malang sebesar 95 juta. Itu ya. Kalau akuntansi umum maka adanya pengurangan piutang. Karena ini hubungannya antara kantor pusat dan cabang, maka yang dikurang nilainya itu adalah atau saldonya yang berkurang adalah
akun dari masing-masing kantor cabang. Nah, sehingga begitu juga yang terbentuk di masing-masing kantor cabang. Nah, di masing-masing kantor cabang ya, dua-duanya akan berkurang. Yang pertama adalah ya, adanya pengurangan kas. Lihat ya, adanya pengurangan atas kas. Dan yang kedua adalah adanya pengurangan atas apa? Akun ya, kantor pusat. Ya, sehingga jurnalnya adalah kalau kita melihat di kantor cabang ya, dia akan mendebat kantor pusat dan mengkredit mengkredit kas. Ya, artinya kalau kita secara akuntansi umum, maka ya karena adanya pengiriman uang kas di sini, dia menyelesaikan utangnya kepada kantor pusat. Sehingga kalau akuntansi secara umum di sini adalah mendebat utang usaha atau utang dagang dan mengkredit kas. Ini kalau kita membawa ke apa? Ke akuntansi umum. Ya. Ini yang untuk kantor cabang Malang. Nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita masih ada dua soal lagi ya. Masih ada dua soal lagi yang perlu kita selesaikan ya. Dan dua soal ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Untuk hari ini kita sampai di dua kasus dulu. Yang pertama tadi adalah adanya pengiriman kas ke kantor cabang, habis itu adanya pengiriman barang dagang ke kantor cabang, dan juga adanya pengiriman uang dari kantor cabang. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas yang berkaitan dengan ya dua kasus lagi ya, yang berhubungan dengan hubungan kantor pusat dan cabang. Ya, bagaimana? Menarik kan materi hari ini? Menarik kan? Jika menarik, silahkan berikan komen yang terbaik di kolom komentar, teman-teman. Ya, silahkan berikan komentar yang terbaik. Ya, dan jangan lupa ya, jika tadi materinya menarik, jangan lupa untuk apa? Untuk subscribe ya, dan juga like. Karena apa? Subscribe satu subscribe dari teman-teman itu akan memberikan apa? Dukungan terbesar kepada channel Bocah Beot. Agar apa? Agar channel Bocah Beot terus berkembang.